نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita baca dari kitab Fathul Majid, karya dari Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita akan membaca ayat pertama di bab Bayanu Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Penjelasan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa dihapuskan dengan tauhid tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata penulis rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan serta mendapatkan petunjuk. Ini ayat dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-72 atau 82. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung, ya. Jaminan kepada orang-orang yang beriman dan keimanannya murni. Ya, tidak ada bentuk kezaliman pada keimanannya tersebut. Maka balasannya disebutkan dia akan mendapatkan keamanan dan dia akan diberi petunjuk. Ya, Syekh Abdurrahman rahimahullah taala akan memberikan beberapa penjelasan terkait tentang makna ayat ini. Kata beliau, qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, haddatsani al-Muthanna wa saqa bi sanadihi anir Rabi' ibn Anas. Qala al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdah. Ya, Ibnu Jarir berkata telah menceritakan kepadaku al-Muthanna, lalu beliau membawakan sanadnya sampai kepada Ar-Rabi' ibn Anas. Ya, Ar-Rabi' bin Anas berkata, iman disebutkan dalam ayat, ya, orang-orang yang beriman. Apa itu keimanan? Adalah al-ikhlasu lillahi wahdah. Orang yang murni ibadahnya hanya kepada Allah semata. Wa qala Ibnu Katsirin fil ayati, demikian pula Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, ai haula illadzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu wa lam yusyriku bihi syai'an. Mereka itu orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Mereka itu yang akan mendapatkan keamanan pada hari kiamat, ya. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Wa qala Ibnu Zaidin wa Ibnu Ishaq
Ya, Ibnu Zaid di sini Zaid ibnu Aslam dan Ibnu Ishaq mereka berkata, "Hadza mannullahi ala faslil qada'i baina Ibrahim wa qaumihi." Ini termasuk fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Minnah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memutuskan permasalahan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, akan disebutkan kezaliman adalah kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk. Nah, inilah anugerah dari Allah yang memisahkan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya, yang membedakan ya antara Nabi Ibrahim dan kaumnya penyembah berhala. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu lamma nazalat hadhil ayatu qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsahu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ketika ayat ini turun, para sahabat berkata, siapa yang tidak pernah menzalimi diri kami? Ya. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Ini mulai masuk ya. Maksudnya apa? Ayat orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya apa? Kesyirikan. Ya, akan dibawakan beberapa riwayat terkait tentang masalah ini. Jadi dia beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, itulah orang yang mendapat keamanan dan petunjuk. Jelas ya? Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian wasaqahul Bukhari bisanadihi. Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya. Qala, beliau berkata, haddatsana Umar ibnu Hafs, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Hafs, ya, ibn Ghiyath, ya. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepada kami ayahku, maksudnya Hafs ibn Ghiyath. Qala haddatsana al-A'mash, telah menceritakan kepada kami al-A'mash, yaitu Sulaiman ibn Mihran. Qala haddatsani Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Ibrahim, maksudnya Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Kemudian an Alqamah, dari Alqamah. Ini Alqamah ibn Qais, murid dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, qulna ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu." Kata Ibnu Mas'ud, ketika ayat ini turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman terhadap diri sendiri?" Jelas ya? Sebab kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat kezaliman. Sementara dalam ayat dipersyaratkan orang yang mendapatkan keimanan dan petunjuk hanyalah orang yang beriman dan tidak ada kezaliman. Nah, makanya mereka bertanya, siapa yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Kata Nabi SAW, laisa kama taqulun. Bukan seperti yang kalian maksud. Ya. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Jelas ya? Tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian mendengarkan
ucapan Luqman kepada putranya, ya, dalam ayat di surah Luqman, wahai anakku, jangan kalian mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Ya, berarti sudah ya. Yang dimaksudkan dengan adzulm pada ayat adalah apa? Asyirk, melalui riwayat Al-Bukhari di sini. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa hadzal haditsu fi sahih wal mustadrak wa ghairihima. Hadis ini dalam sahih, demikian pula dalam Al-Mustadrak dan selainnya. Kemudian wali Ahmad bin Nahwihi an Abdillah qala, demikian pula datang riwayat dari Imam Ahmad semisal dengan ini dari Abdullah ibnu Mas'ud juga. Qala, beliau berkata, lamma nazarat alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketika ayat ini turun, orang-orang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, maka para sahabat Nabi SAW merasa berat. Ya, kenapa merasa berat? Itu tadi. Siapa yang tidak pernah terlepas dari kezaliman? Ini riwayat lain ya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, fa ayyuna la yadhlim nafsahu? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman? Iya. Kezaliman itu banyak ya. Berbuat dosa dan maksiat, menzalimi orang lain. Ya, dosa-dosa secara umum, dosa-dosa itu disebut semua dengan kezaliman. Di sini sahabat mengatakan, siapa yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Qala, maka Nabi SAW bersabda, innahu laisal ladzi ta'nun. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya, alam tasma'u ma qala al-'abdu shalih? Tidakkah kalian mendengarkan apa yang diucapkan oleh hamba yang saleh, maksudnya Luqmanul Hakim? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim, innama huwa syirk. Ini sama dengan yang tadi, bahwa yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Kemudian berikutnya kata Syekh wa an Umar. Adapun datang dari Umar radhiyallahu taala anhu, annahu fassarahu bidzambi fayakunul ma'na al-amnu min kulli adzabin. Ya. Umar menafsirkan bahwa adzulm dalam ayat itu bukan sekedar kesyirikan, tapi lebih umum, yaitu dosa. Sehingga maknanya apa? Al-amnu min kulli adzabin. Dia harus terbebas dari segala siksaan. Ya? Maksudnya apa? Kalau yang dimaksudkan dengan adzulm pada ayat itu adalah semua dosa, siapa yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan dosa-dosa, berarti dia akan mendapatkan keamanan yang apa? Yang sempurna. Terbebas dari apa? Siksaan. Itu maknanya. Wa qala al-Hasan wal Kalbi. Al-Hasan dan Al-Kalbi berkata, ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Ini penafsiran lain. Jadi jaminan Allah ada dua. Mereka akan mendapatkan keamanan dan apa? Petunjuk. Al-Hasan mengatakan mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat, maksudnya selamat dari siksaan, ya, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Paham maknanya ya? Jadi kan dalam ayat dikatakan apa? Orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, ada dua jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan al-am, keamanan, ya, menurut penafsiran Al-Hasan dan Al-Kalbi, keamanan maksudnya dia mendapatkan keamanan di akhirat. Dia terbebas dari apa? Siksaan. Yang kedua, muhtadun. Mereka diberi petunjuk kepada jalan yang lurus di mana? Di dunia.
Ini keutamaan orang-orang yang apa? Yang bertauhid. Ya, orang-orang yang bertauhid itu selalu dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada petunjuk. Jelas ya? Sebab itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kita telah mengetahui innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Inna wa'dallahi haqqa. Janji Allah itu pasti benar. Baik. Kemudian Syekh Abdurrahman rahimahullah membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini dua imam disebutkan yang menjelaskan ayat yang ringkas ini. Ini panjang ya penjelasannya. Diperhatikan. Walladzina syaqqa alaihim, kata Syekhul Islam rahimahullah, walladzina syaqqa alaihim dhannu anna adh-dhulmal masyruta huwa dhulmul abdi nafsuhu atau dhulmul abdi nafsihi. Kata beliau, yang membuat mereka berat, siapa mereka? Para sahabat. Yang membuat mereka merasa berat, apa itu? Mereka menyangka bahwa kezaliman yang dipersyaratkan pada ayat itu adalah kezaliman secara umum, yaitu seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Wa annahu la amna wa la ihtida'a illa liman lam yadhlim nafsahu. Bahwasanya tidak ada keamanan, tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang selamat dari kezaliman. Dia tidak pernah berbuat dosa pada dirinya. Ini yang membuat mereka, para sahabat apa? Berat. Sebab itu tadi, kullu bani Adam khata'. Itu yang membuat para sahabat merasa apa? Ya, kalau bahasa kasarnya mungkin merasa resah, ya. Siapa yang terbebas dari kezaliman? Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillah. Kata Syekhul Islam, maka di sini Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, ya, sesuatu yang menunjukkan kepada mereka bahwa kesyirikan itu juga adalah kezaliman menurut penjelasan Al-Qur'an. Ya. Sehingga apa? Fala yahsulil amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin. Sehingga maknanya seseorang tidak akan mendapatkan, tidak akan meraih keamanan dan petunjuk kecuali bagi siapa yang terbebas keimanannya dari kezaliman. Tidak tercampuri keimanan mereka dengan syirik, kesyirikan. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadza dzulmi kana min ahlil amni wal ihtida. Karena siapa yang tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman ini, maksudnya dengan kesyirikan, maka dia itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kama kana min ahlil isfa, sebagaimana yang disebutkan tentang orang-orang yang dipilih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Jelas ya? Kemudian Ibnu Taimiyah menguraikan lebih dalam. Perhatikan. Kata beliau, wa hadza la yanfi ay yu'akhadha ahaduhum bidzulmihi li nafsihi bidzambin idza lam yatub, kama qala ta'ala
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata beliau, ini tidak menafikan bahwa salah seorang dari mereka disiksa karena kezalimannya terhadap diri sendiri dengan melakukan dosa jika dia tidak bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal walaupun sedikit dari dzarrah berupa amalan kebaikan, maka dia akan melihatnya. Sebaliknya, siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Apa maksudnya ini? Perhatikan ya, kata Ibnu Taimiyah apa? Ini tidak menafikan bahwa salah seorang mereka disiksa karena dosanya apabila dia tidak bertobat. Maksudnya begini. Ya. Ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Bukan artinya yang jelas orang itu beriman dan tidak berbuat kesyirikan, dia tidak mengapa berbuat dosa dengan dosa lain. Yang jelas bukan kesyirikan. Itu sudah pasti mendapatkan keamanan. Bukan seperti itu maksudnya. Sebab ayat mengatakan apa? Siapa yang beramal kebaikan walaupun sedikit, dia akan melihatnya. Siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar biji dzarrah, dia juga akan memenuhi hasilnya. Akan tetap ada apa? Timbangan keadilan. Ya, jadi bukan artinya ya orang itu tidak akan diancam, tidak akan mendapatkan siksaan pada hari kiamat walaupun dia berbuat dosa sepanjang dia apa? Tidak berbuat kesyirikan, dia bertauhid. Tidak. Tetap ada apa? Yaumul hisab, hari pembalasan. Ya, akan dijelaskan lebih mendalam. Waqad sa'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Taib, faqala Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat jelek? Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah terjatuh di dalam kesalahan? Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, alasta tansab? Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah merasa letih? Alasta tahzan? Bukankah engkau pernah merasa bersedih? Alaysa yusibukal allawa? Ya. Bukankah engkau pernah tertimpa oleh kesulitan? Kata Nabi SAW, fadzalika ma tujzauna bihi, itulah yang kalian dibalas dengannya. Maksudnya apa? Dalam hadis ini menerangkan bahwa kalau kita mendapatkan kesedihan, musibah, dosa, ya gundah gulana, itu mungkin balasan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa-dosa kita sendiri. Allah ingin ya sucikan kita dari dosa supaya di akhirat tidak didapatkan lagi. Lihat kata Syekhul Islam, fabayyana, maka dalam hadis ini menjelaskan annal mu'min alladzi idza mata dakhalal jannah qad yujza bi sayyiatihi fid dunya bil masaib. Ya, kata beliau, orang-orang yang beriman lalu kemudian dia wafat, dia masuk ke dalam surga, iya, itu dibalas. Terkadang kejelekannya itu sudah dibalas di dunia dengan musibah-musibah yang menimpanya. Jelas ya? Ya, makanya orang-orang beriman itu ketika ditimpa oleh musibah di dunia, itu dia anggap sebagai apa? Sebagai pensuci baginya. Bukan hal yang memberatkan, bahkan itu adalah apa? Dia tahu kalau Allah cinta kepadanya. Jelas ya? Jadi kalau hadis ini kita lihat, subhanallah, besar sekali kandungannya. Ya, Syekhul Islam mengatakan orang yang beriman apabila telah meninggal dan dia masuk surga, ya mungkin orang bertanya-tanya,
kan orang banyak dosanya. Iya, orang-orang yang beriman terkadang dosanya sudah apa? Sudah dibalas, ya, sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan musibah-musibah yang ditimpakan kepadanya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, asyaddul bala al-anbiya. Manusia yang paling terbesar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amthalu fal amthal. Kemudian orang yang semisal dengan mereka, kemudian orang yang semisal dengan mereka. Perhatikan hadis ini, kenapa dikatakan para nabi adalah orang yang paling besar ujiannya? Nah, itulah dia. Semakin besar ujian seseorang, orang beriman di dunia, itulah tanda kecintaan Allah kepadanya. Sebab dengan musibah yang menimpa dia, Allah ingin sucikan dia dari apa? Dosa-dosa. Sehingga di akhirat mereka tidak apa? Tidak mendapatkannya lagi. Ya. Makanya sebagian as-salaf, di antara mereka, ada yang bersedih kalau tidak pernah mendapatkan apa? Kesusahan. Mereka katakan, jangan sampai itu adalah kenikmatan yang disegerakan, saya tidak dapatkan lagi di akhirat. Ya, sebagian orang, subhanallah, ketika mendapatkan musibah, itu keluh kesahnya luar biasa. Padahal terkadang itu adalah apa? Proses. Allah ingin mencuci dosa-dosa kita. Ya, Allah ingin hambanya ini lebih baik lagi. Melalui apa? Musibah-musibah dan ujian-ujian tersebut. Taib. Qala, kemudian kata beliau lagi, kata Syekhul Islam, faman salima min ajnasi dhulmi thalathati asyirki wa dhulmil ibadi wa dhulmihi li nafsihi bima duna syirki kana lahul amnu tammu wal ihtida'ut tam. Barang siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman ini, kesyirikan, seorang hamba menzalimi manusia yang lain, kemudian seorang hamba menzalimi dirinya sendiri selain daripada kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, demikian pula dia akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Ini pembagian kezaliman menjadi 3. Itu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tidak salah ingat, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha secara marfu' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi kezaliman menjadi 3. Yang pertama, dzulmul la yughfar. Ada kezaliman yang tidak akan diampuni. Itulah apa? Kesyirikan. Yang kedua, ada kezaliman dzulmul la yutrak. Ada kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Ini dosa antara orang dengan orang lain. Ya. Kita pernah menzalimi seseorang, itu tetap akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak akan ditinggalkan. Ya. La tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqadu li syatil jarha'i min syatil qarna. Kata Nabi sallallahu, betul-betul akan ditegakkan hak-hak itu pada hari kiamat. Sampai kambing yang mematakan atau domba yang mematakan tanduk yang lainnya, jelas juga akan apa? Dimintai pertanggungjawaban. Itu hewan. Apalagi dengan apa? Manusia. Ini namanya apa? Dzulmul la yutrak. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu, dzulmun yughfar. Ada kezaliman yang akan diampuni. Itulah kezaliman yang disebutkan di sini, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yaitu dosa-dosanya yang dia perbuat selain dari apa? Kesyirikan. Ya, ini akan diampuni tapi apa? Tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Kalau tidak, ya seperti itu. Jelas ya? Taib. Jadi Syekhul Islam di sini menyebutkan siapa yang selamat dari 3 kezaliman ini, kesyirikan,
kezaliman terhadap orang lain dan kezaliman terhadap diri sendiri, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Wa man lam yaslam min zulmihi li nafsihi kana lahul amnu wal ihtida'u mutlaqan. Ya, perhatikan. Tapi barang siapa yang tidak selamat dari kezaliman terhadap dirinya sendiri, dia bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, tapi ada dosa yang dia lakukan. Jelas ya? Maka baginya dia akan mendapatkan keamanan juga, akan mendapatkan petunjuk, tapi tidak murni secara mutlak, secara umum saja. Jelas ya? Secara umum. Bukan dia mendapatkan keamanan secara sempurna, tidak. Sebab dia ada dosa yang dia lakukan. Bima'na annahu la budda ayyadkhulal jannah. Apa maknanya di sini keamanan dan petunjuk secara mutlak? Kata beliau, dalam artian orang itu pasti masuk surga. Orang itu apa? Pasti masuk surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana yang dijanjikan kepada mereka dari ayat-ayat yang lain. Ya. Wa qad hadahu Allahu ila siratil mustaqim, dan Allah telah membimbingnya, memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Alladzi takunu aqibatu fihi ilal jannah, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Namun wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida, hanya saja dia mendapat dia kurang dalam mendapatkan petunjuk dan keamanan bihasabi ma naqasa min imanihi bidzulmihi li nafsihi, disesuaikan terhadap kadar minimalnya ya, dari keimanannya. Ya, ini al-jaza min jinsil amal. Jelas ya? Jadi begini, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Orang-orang yang beriman dan dia tidak berbuat kesyirikan, tapi dia berbuat dosa. Ya, ada dosa yang dia lakukan. Tetap dia akan apa? Tetap dia akan mendapatkan keamanan, dalam artian dia dijanjikan untuk masuk ke dalam surga, tapi bukan artinya langsung dia masuk, tidak. Sebab di sini ada dosa yang dia apa? Lakukan. Sehingga keamanan dan petunjuk, dalam ayat kan Allah janjikan dua. Mereka akan diberi keamanan dan petunjuk. Nah, keamanan itu dan petunjuk itu mereka tidak mendapatkannya secara sempurna. Sebahagian saja. Nah, itu maknanya. Laisa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innama huwa syirku anna man lam yusyriki syirkal akbar yakunu lahul amnu wal ihtida'u tam. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bukanlah yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, akan tetapi itu adalah kesyirikan. Artinya siapa yang tidak berbuat syirik, syirkul akbar, dosa kesyirikan besar, ya, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Paham maksudnya? Saya ulang. Kata beliau apa? Maksud hadis Nabi SAW itu adalah kesyirikan, bukan maksudnya orang yang tidak berbuat syirkul akbar. Dia pasti akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Sebab apa? Fa inna ahaditsahul katsira ma'a nususil Qur'an, karena hadis-hadis sangat banyak menjelaskan disertai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, anna ahlal kabair mu'arraduna lil khauf, bahwa pelaku dosa besar mereka juga akan menjumpai rasa kekhawatiran, rasa takut. Ya.
lam yahsul lahum al-amnu tammu wal ihtida'u tammu alladhi yakununa bihi muhtadina ila siratil mustaqim. Ya, mereka tidak mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna yang dengan keduanya mereka dapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratil ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, min ghairi adzabin yahsul lahum, tanpa adanya siksaan yang terjadi pada mereka. Bal ma'ahum aslul ihtida'i ila hadha sirat. Bahkan bagi mereka ada standar minimal dari petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. Wa ma'ahum aslu ni'matillahi ta'ala alaihim. Bersama mereka ada standar nikmat Allah yang Allah beri kepada mereka. Wala budda lahum min dukhulil jannah, dan mereka pasti masuk ke dalam surga. Ya, mungkin agak rumit dipahami ya. Kesimpulannya begini. Ya, kesimpulan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan artinya orang yang tidak terjatuh ke dalam syirkul akbar pasti dia masuk ke dalam apa? Surga tanpa ada rintangan. Orang melakukan dosa, yang jelas dia tidak berbuat syirik, walaupun dia berbuat dosa selain daripada syirik, dipastikan dia mendapatkan keamanan, masuk ke dalam surga langsung. Tidak seperti itu. Itu maksudnya yang beliau jelaskan di sini. Tapi pasti mereka masuk surga dengan syarat itu tadi. Dia terbebas dari apa? Kesyirikan. Ini keutamaan tauhid yang luar biasa. Jadi yang jelas orang itu tidak pernah, dia meninggal dalam keadaan tidak pernah disentuh oleh kesyirikan, dalam artian dia tidak berbuat kesyirikan dari ibadahnya, maka pasti dia masuk apa? Surga. Adapun dosa-dosanya yang lain, ya tetap ada hisab. Bukan artinya karena dia tidak berbuat syirik, dosa-dosanya juga yang lain apa? Dimaafkan, tidak. Ya. Jadi dia mendapatkan pokok keimanan. Keimanan yang sempurna disesuaikan dengan kesempurnaan tauhidnya. Kalau dia bertauhid tapi tauhidnya kurang, berarti dia juga mendapatkan keamanan dan petunjuk yang apa? Yang kurang. Begitu maksudnya. Baik. Wa qauluhu innama huwa syirku. Ini penjelasan lain lagi dari beliau. Sabda Nabi SAW yang diinginkan dengan kezaliman adalah kesyirikan, kata beliau, in aradal akbar, jika yang diinginkan syirik di sini adalah syirkul akbar, famaksuduhu, maka maksudnya anna man lam yakun min ahlihi fahuwa aminun mimma wu'ida bihil musyrikuna min adabid dunya wal akhirah. Ya, maksudnya bahwa siapa yang tidak pernah berbuat kesyirikan, ya, syirkul akbar, maka dia akan mendapatkan keamanan dari siksaan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang telah dijanjikan kepada orang-orang musyrikin. Paham? Orang musyrikin sudah dijanjikan oleh Allah. Innal ladzina, apa dalam surah Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu Allah sudah janji. Mereka orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir pasti masuk apa? Pasti masuk dalam neraka. Kenapa? Berbuat kesyirikan. Jadi saya katakan, jika yang diinginkan adalah syirkul akbar, seperti perbuatan orang-orang kafir dan orang musyrikin, ya, maka arti ayat ini, orang yang tidak berbuat syirkul akbar, dia akan selamat dari ancaman Allah yang diancamkan kepada orang-orang musyrik. Wa in kana muraduhu jinsu syirk. Tapi jika yang diinginkan dalam ayat ini bentuk lain dari syirik, ya, bukan syirkul akbar, tapi syirkul asghar. Fa yuqalu dzulmul abdi li nafsihi. Ya. Anggaplah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Syekh beri contoh, kabukhlihi, seperti dia kikir.
cinta harta. Masa syirik cinta harta? Iya kah? Hah? Lihat. Ini Syekhul Islam jelaskan. Seorang hamba mendolimi dirinya seperti dia kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya, terlalu cinta terhadap hartanya, sehingga apa? Dia kikir bi ba'dil wajib. Dia kikir terhadap mengeluarkan sebahagian dari kewajibannya. Huwa syirkul asghar, itu adalah bentuk dari syirkul asghar. Wa hubbihi ma yubghiduhu Allah Ta'ala. Dan dia mencintai sesuatu yang Allah benci. Perhatikan. Dia mencintai sesuatu yang Allah benci. Maksudnya apa? Kan diperintah untuk bersedekah yang wajib. Tapi dia tahan. Siapa yang perintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang Allah perintahkan, Allah cintai. Kan begitu. Tapi dia enggan. Berarti dia apa? Mencintai sesuatu yang Allah apa? Benci. Hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillahi. Sampai dia mendahulukan hawa nafsunya terhadap kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirkun asghar. Itulah syirik asghar. Saya ulang. Mendahulukan hawa nafsu daripada kecintaan kepada Allah, Syekh katakan syirkun asghar. Kenapa dikatakan syirik? Kan dalam Al-Quran dikatakan apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Ilah, sesembahan. Ya? Ini luar biasa ini penjelasannya dari Syekhul Islam rahimahullahu taala. Jadi dosa, ya, jika diinginkan dengan dosa kecil, bentuk dari dosa, itu masuk dalam syirkul asghar. Kenapa? Dia mendahulukan hawa nafsunya terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha fatahu minal amni wal ihtida. Orang yang seperti ini akan luput, akan kehilangan dari keamanan dan petunjuk. Bihasabihi, disesuaikan dengan kesyirikannya tersebut. Bukan artinya sama sekali dia tidak mendapatkan keamanan petunjuk. Tidak. Sesuai dengan kadar apanya? Dosanya itu tadi. Semakin besar dosa yang diperbuat oleh seorang hamba, maka semakin kecil keamanan dan petunjuk yang dia dapatkan. Tapi semakin seorang hamba, semakin dia memperkecil dosanya, maka itulah semakin besar apa? Keamanan dan petunjuk yang Allah beri kepada mereka. Walihada kana salafu yudkhiluna dzamba fi hadza syirki bihadzal i'tibar. Oleh karena itu, orang-orang terdahulu, para ulama salaf, mereka mengkategorikan dosa menurut peninjauan ini sebagai kesyirikan. Ya, sebagai kesyirikan. Makanya dalam kitab Tauhid itu akan dibahas bahwa orang-orang yang mentahqiq tauhidnya itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi orang-orang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat. Jelas ya? Baik. Yang terakhir, coba adzan dulu. Sisa sedikit ya, kita baca kalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait tentang masalah iskal, ya, sesuatu yang samar tentang ayat ini. Ya. Jadi kesimpulannya tadi, banyak orang memahami yang jelas mereka tidak berbuat kesyirikan, walaupun dia melakukan dosa-dosa, dia pasti akan mendapatkan keamanan di akhirat dan akan mendapatkan petunjuk di dunia. Dalam artian mereka menganggap yang jelas orang beriman dan tidak berbuat kesyirikan, maka dosa-dosanya yang lain itu tidak dianggap. Tetap dia gugur dengan itu tadi. Jadi beliau sudah jelaskan panjang lebar terkait tentang masalah ini. Sekarang muridnya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini yang terakhir. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, qauluhu ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala as-sahabatu ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bidzulmin. Ketika ayat ini turun, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah mencampuri keimanan itu dengan kezaliman? Kata Nabi sallam, dzalika syirk. Kezaliman itulah kesyirikan. Alam tasma'u qaulal abdi salih, tidakkah kalian mendengarkan ucapan hamba yang saleh, Luqmanul Hakim, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Falamma ashkala alaihim al-murada bidzulmi. Ketika mereka tidak memahami, para sahabat, bahwa yang diinginkan dengan kezaliman, fadhannu anna dzulman nafsi dakhilun fihi. Mereka mengira bahwa kezaliman terhadap diri masuk dalam ayat ini. Ya, kalau seandainya kezaliman terhadap diri masuk ke dalam kategori ayat ini, berarti tidak ada orang yang akan mendapatkan apa? Keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Wa anna man dzalama nafsahu ayya dzulmin kana lam yakun aminan wala muhtadiyan. Bahwa siapa yang menzalimi dirinya dengan kezaliman apapun juga, dia tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ya, itu yang mereka membuat iskal, tersamarkan oleh para sahabat. Maka Nabi mengangkat dari kesamaran yang terjadi di tengah mereka. Ajabahum salawatullahi wassalamuhu alaih. Maka Nabi SAW memberikan jawaban kepada mereka, bi anna dzulma ar-rafi'a lil amni wal hidayati 'alal itlaq huwa syirku. Bahwa kezaliman yang menghilangkan keamanan dan petunjuk secara mutlak, secara umum, itulah kesyirikan. Ya. Sebab kesyirikan ini memang sesuatu yang membuat seseorang itu terhalang dari hidayah. Ya. Kesyirikan itu yang membuat seseorang terhalang dari mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa hadza wallah huwal jawabul ladzi yashfil alil wa yarwi al-ghalil.
Ini kata Syekh demi Allah adalah jawaban yang menyembuhkan orang yang sakit dan mengenyangkan orang-orang yang lapar. Ya maksudnya ini adalah jawaban yang sangat detail tentang ayat ini. Ya. Fa innal dzulmal mutlaq at-tam huwa syirk. Sebab kezaliman yang murni kezaliman adalah kesyirikan. Alladzi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdhi'iha, yaitu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wal amnu wal hadiyul mutlaq, sementara keamanan dan petunjuk yang murni sebagai petunjuk itulah keamanan di dunia dan di akhirat dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Fadzulmul mutlaqut tam rafi'ul lil amni wal huda. Maka kezaliman mutlaqut tam, kezaliman apa tadi ini mutlaqut tam? Kesyirikan, ya. Maka kezaliman yang bentuknya kesyirikan itulah yang akan menghilangkan keamanan dan petunjuk mutlaqut tam. Paham? Petunjuk dan keamanan secara mutlak. Ya. Wala yamna'u dzalika ay yakuna mutlaqud dzulmi mani'an min mutlaqil amni. Tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan sebahagian, ya, kezaliman mencegah dari sebahagian keamanan dan sebahagian petunjuk. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah. Fal mutlaqu lil mutlaq wal hissatu lil hissah. Mutlak itu hasilnya adalah mutlak dan sebahagian itu adalah hasilnya adalah sebahagian. Paham maksudnya? Hah? Saya ulang. Mutlak hasilnya adalah mutlak. Ini kalau antum tidak paham di awal agak susah memahami ini. Mutlaqut tam tadi apa artinya? Kesyirikan. Iya. Jadi begini, orang yang berbuat kesyirikan, maka hasilnya dia tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk sama sekali. Ya. Tapi orang yang tidak berbuat kesyirikan, dia berbuat dosa selain dari syirik. Tapi dia berbuat tidak ada kesyirikan, maka dia juga akan mendapatkan keamanan tapi tidak secara sempurna. Sebab ada dosanya. Ini makna di sini, fal mutlaqu lil mutlaq wal hissatu lil hissah. Mutlak hasilnya adalah mutlak, sebahagian hasilnya adalah sebahagian. Intaha mulakhasa. Demikian penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib. Subhanallah ya, hanya menjelaskan satu ayat. Taib. Jadi selesai ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksudkan dengan kezaliman? Kebanyakan as-salaf menafsirkan apa? Kesyirikan. Tapi datang penafsiran dari Umar bahwa yang dimaksud dengan adzulm adalah dosa. Ya, tergantung. Itu Syekhul Islam sudah jelaskan. Kalau yang diinginkan kezaliman adalah dosa, berarti hasilnya al-amnu itu tadi. Tapi yang diinginkan dengan syirik, hasilnya juga lain. Demikian penjelasan para ulama, jazahumullahu khairan atas hal itu. Baik, saya kira ini dulu. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.